Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan napas sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9-10 yang artinya yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kemudian ada hakikat hidup dan kerja. Hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Keterbatasan benda-benda yang dipakai sebagai alat pemuas di samping keterbatasan kemampuan manusia dalam berusaha telah menyebabkan manusia harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain, baik secara langsung yang lazimnya diwujudkan melalui keterbatasannya. Dalam berbagai organisasi menunjukkan bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia sangat kompleks sehingga tidak terpenuhi hanya melalui keterlibatan tunggal dalam satu organisasi. Kemudian yaitu rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq berkata, aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia ataupun kepentingan di akhirat kelak. Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Kemudian ada akhlak dalam bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja, jujur dan amanah, menjaga etika sebagai seorang muslim, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, kemudian menghindari subhat, dan yang terakhir menjaga ukhuwah Islamiyah. Kemudian selanjutnya keharusan profesionalisme dalam bekerja. Kerja merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Istilah profesional secara umum dapat diartikan sebagai bentuk melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang berlaku. Profesional dalam kerja merupakan hal yang sangat dituntut dalam upaya membawa sebuah lembaga atau organisasi baik negeri maupun swasta mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam Islam, salah satu bentuk profesional kerja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Kemenangan pada awalnya menjadi milik kaum muslimin karena harta kondisi semula menjadi terbalik. Kaum musyrik berhasil mengepung barisan kaum muslimin. Mungkin sekilas penjelasan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.